Oke guys, kita ketemu lagi masih di elektronika ya. Hari ini kita akan coba selesaikan rangkaian 3 loop dioda on. Ini ada contoh soal ya. Jadi rangkaian ini terdiri dari 3 loop ya. Kalau kita perhatikan. Kemudian diodanya dia on ya. Kenapa diodanya ini on ya? Kita lihat di atas ini ada catuan 5 volt sebelah kiri dan 10 volt sebelah kanan ya. Yang di bawah ini kan ground semua. Ya. Arus mengalir dari tegangan tinggi ke yang rendah ya. Jika melewati resistor ya. Nah, jadi dari atas akan mengalir ke bawah ya. Di atas ada 5 dan 10, di bawah ground, maka dia akan mengalir ke bawah. Tapi yang sebelah kiri ini kan cuma 5 ya. Kemudian yang sebelah kanan ini 10 volt lebih besar. Keempat resistor ini nilainya sama, sehingga arus yang mengalir dari atas ke bawah, dari sebelah kiri ini lebih kecil. Yang dari sebelah kanan 10 volt ini lebih besar, maka di percabangan yang tengah ini nanti, dia akan arusnya mengalir ke kiri ya, karena yang dari kanan ini kan 10 volt ini arusnya lebih besar. Jadi diodanya akan on ya. Nah, kemudian perhatikan ini diminta menghitung nilai arus I yang lewat di dioda, kemudian tegangan V antara anoda dan katoda. Diodanya ini diminta menggunakan dioda ideal ya, menghitungnya ya, karena tidak ada tegangan hambat ya, tidak ada tulisan Si atau silikon juga nih. Oke, kita langsung saja. Jadi nanti gambarkan secara lengkap ya, diodanya on ya. Nah, ini adalah yang sudah saya gambar secara lengkap. Jadi karena diodanya on, ini dari anoda ke katoda di short ya, atau disambung. Kemudian di atas kiri ada 5 volt, di atas kanan ada 10 volt. Ingat ya, dari titik atau node yang tegangannya 10 volt ini, dia akan nyambung ke kaki panjang dulu, baru kaki pendek, baru ke ground. Yang sebelah kiri ini juga yang 5 volt ya, ke kaki panjang dulu, kaki pendek, lalu ke ground. Nah, ini karena ada 2 sumber tegangan ya, tidak ada sumber arus kan ya. Jika banyak sumber tegangan, itu sebenarnya lebih mudah menggunakan analisis node ya. Ini kita coba kerjakan dengan analisis node. Sebentar. Kita tambah page dulu. Ini kita perbesar gini ya, sebentar. Sebentar ya, saya akan coba nulis agar bisa nulis dulu nih. Nah, gini. Oke, kita gunakan analisis node ya. Jadi tinjau node di K ya, node K atau A. Baik katoda atau anoda ini satu node yang sama ya. Karena dia langsung terhubung short. Kemudian pakai sigma I sama dengan 0.
Nah, di titik not K ini ya, antara K dan A ini bisa kita anggap satu titik ya. Bayangkan ini satu titik sehingga cabangnya ada 4 ya. Dari setiap resistor ada 4 resistor, jadi ada 4 cabang. Kita karena belum ada arah arus, kita bisa permisalkan sendiri arahnya bebas. Misalkan ini ke bawah, kita buat hitam dulu, lalu kita tebalkan ya. Kemudian kita kasih juga di 3 yang lain ya. Ini. Misalkan ke bawah semua ya. Kemudian kita beri nama variabelnya ya. Misalkan yang sini itu adalah IA ya. Kemudian yang sebelah kanannya misalkan IB. Ini penamaannya bebas ya. Kemudian yang bawah ini misalkan IC. Kemudian yang terakhir yang bawah lagi ini misalkan ID. Jadi ada 4 arus ya. Jumlah yang masuk akan sama dengan jumlah yang keluar. Nah, jadi nanti IA ini masuk ya. Jadi IA. Kemudian IB juga masuk ya. Plus IB. Kemudian yang keluar ada 2 juga. Jadi nanti ini sama dengan IC plus ID. Ya. Jadi IA plus IB ini keduanya masuk akan sama dengan IC plus ID. Ini keduanya keluar. IC plus ID keluar ya. IA ini dia dari not yang tegangannya 5 ya. Jadi 5 dikurangi menuju ke K ya. VK. Ya. Jadi 5 dikurangi VK, kemudian dibagi resistornya 10K. Kemudian plus IB. IB ini dari 10 akan menuju ke A ya. VA atau VK sama aja ya, karena ini kan K dan A ini, katoda dan anoda ini titik yang sama ya. Jadi kita pakai langsung A ya. Sorry, K ya. Jadi biar satu variabel ya. Kemudian dibagi dengan ya 10 min VK dibagi dengan 10K juga, nilainya sama. Kemudian akan sama dengan IC ya. IC ini berarti VK. VK dikurangi 0 ya, karena dari K akan menuju ke ground ya. Dibagi 10K. Kemudian plus ya. Kemudian plus, saya taruh bawahnya aja ya. Plus VK lagi ya, di 10K bawah yang kanan ya. Jadi VK dikurangi 0 lagi ya. Dibagi 10K. Ya. Nah. Oke,
Ya, ini kan penyebutnya 10 kilo semua ya. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 10K semua ya. Ini kita copy dulu ya. Nanti tinggal kita edit. Ya. Berarti ini per 10K-nya hilang ya. Nah, gini. Kemudian ini per 10K-nya juga hilang ya. Karena kedua ruas dikali dengan 10K. Nah, gini. Berarti nanti kita dapatkan ya 10 tambah 5, 15. Men VK, berarti men 2 VK. Men 2 VK akan sama dengan, nah ini 2 VK ya, 2 VK. Ini kita lanjut ke bawah ya. Saya teruskan di sini. Ya, jadi nanti 15 akan sama dengan 4 VK ya, 4 VK. Jadi kita dapatkan VK nilainya akan sama dengan 15 per 4 ya. 15 per 4 itu ya biarin lah ya. Tulis aja 15 per 4 sementara ya. 15 per 4 volt. Ya. Kemudian yang ditanya apa di soal I dan V ya. Nah, ini V-nya ya. Itu yang plus dikurangi yang minus ya. Jadi VA dikurangi VK ya. Tapi kan dia satu titik yang sama ya. Jadi ya 0 ya hasilnya. Di V itu adalah sama dengan, jadi kita tahu bahwa VA itu sama dengan VK karena dia dua titik yang sama tegangannya ya, terhubung langsung short. Kemudian V itu nilainya dari plus, yang plus itu yang VA dikurangi VK. Di VA dikurangi VK. Ya, berapapun nilainya ini pasti 0 ya. Tanpa kita tahu nilai VA dan VK, ya karena itu dua titik yang sama tegangannya, karena terhubung langsung secara short, ya pasti nilainya 0 ya kalau dikurangi. Jadi V-nya 0 ya. Kemudian tinggal I-nya. I-nya itu ya ini kan mengalirnya ke kiri ya. Jadi kita bisa tinjau di salah satu node ya, A ini misalkan. Jadi nanti yang masuk IB akan sama dengan yang keluar, yaitu I plus ID ya. Kan tadi kita sudah dapat tegangannya VA atau VK ya. Jadi tulis dulu IB yang masuk menuju A akan keluar menjadi I dan I ke kiri dan ID ke bawah. Jadi IB sama dengan I plus ID ya. Tulis dulu. Jadi IB akan sama dengan I plus ID. Nah, dari sini nanti tinggal kita hitung I itu adalah sama dengan IB ya dikurangi dengan ID. Maka I akan sama dengan IB itu tadi apa? IB itu kan yang ini ya. Berarti kita copy dari sini nih. Ini IB. Ini adalah IB ya. Dikurangi dengan ID. ID itu yang ini ya. Nah, ini ID.
Kemudian tinggal dimasukkan nanti. Ya. Ini kita copy dulu ya. Kita tambah halaman lagi. Nah. Ini kan VK-nya kita masukkan ya. VK-nya nilainya berapa tadi? 15/4. Berarti, nah ini karena penyebutnya sama, bisa digabung dulu ya. Jadi ini yang sebelah kanan ini kan VK ya, VK aja ya pembilangnya ya. Jadi min VK dikurangi VK, berarti min 2 VK ya. Berarti 10/10K 10/10K ya. Ini 10/10K diambil dulu ya, kemudian dikurangi ya. Ini kan min VK ya, kemudian ini min VK lagi, berarti min 2 VK per 10K. Berarti nanti nilai I akan sama dengan 1 mili ya, dikurangi 2 VK, berarti 2 dikali VK-nya berapa tadi? 15/4 ya. Jadi ini masukkan 15/4. 2 kali 15/4 dibagi 10K ya. Berarti I akan sama dengan 1 mili dikurangi 2/4 ini 2 sama 4 dicoret ya, di bawah jadi ada 2 ya. Kemudian 15 bagi 2 itu 7,5 ya. Ya, betul ya. Berarti 2/4 ini 2 sama 4-nya dicoret ya, muncul angka 2 di bawah kan. Kemudian 15 dibagi 2 itu 7,5. Ya, 7,5 dibagi 10K ya. Berarti 0,75 mili. 0,75 mili. Maka hasilnya I itu adalah 1 kurangi 0,75 berarti 0,25 mili ampere ya. Oke, demikian guys ya. Memang agak panjang ya karena ini 3 loop ya. Gambar rangkaian ini ya, itu kita ambil dari bukunya Bapak Ramdhani, judulnya Elektronika Dasar. Oke, demikian guys rangkaian 3 loop di mana diodanya on ya. Jangan lupa saksikan video yang lain ya. Semoga bermanfaat ya, dan tolong di-subscribe ya untuk mendukung saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi selanjutnya.